Kula nuwun sedulur semua, sugeng pepanggihan malih kaliyan kula Tubagus Purnama saking Tlatah, Yogyakarta. Semoga panjenengan semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana, dan semoga semua makhluk berbahagia. Baik, sedulur semua, dalam video kali ini saya ingin membahas tentang Sinau Bodho. Apa sih pentingnya kita belajar Bodho? Karena ibarat kita ini tampungan air sudah penuh, ini harus dibuang dulu airnya biar bisa menerima air yang baru. Dibuang dulu airnya, dibersihkan tempatnya biar bisa menerima air yang baru. Nah, inilah pentingnya kita belajar Bodho. Dan kalau kita sudah Bodho, kita selalu punya keingintahuan yang lebih dari yang kemarin. Tapi hati-hati dengan jebakan Batman ketika kita sudah merasa pinter. Nah, ini justru malah tidak akan berkembang. Dan pinternya ini hanya untuk kepentingan pribadi. Sedangkan kalau kita belajar Bodho, itu kita akan berguru kepada siapa saja, sekalipun itu anak kecil, sekalipun itu tumbuhan, sekalipun itu hewan. Kita masih terbuka untuk meningkatkan kecerdasan kita. Maka dari itu saya akan membawa seluruh semua untuk yuk kita belajar Bodho. Jadi kalau misalnya ada yang protes, ya saya orang Bodho. Saya bukan siapa-siapa. Jadi kalau saya salah ya tolong dibetulkan apa yang benar, mana yang benar. Seperti itu. Jadi kalau sama orang bodoh tidak perlu diperdebatkan, tapi kalau orang pintar banyak debat, tapi hasilnya akan rebut balung tanpa isi, debat yang tidak ada isinya. Maka dari itu enak jadi orang bodoh. Maka di kali ini, dalam Sinau Bodho kali ini saya ingin memberikan seperti istilahnya petuah dari leluhur kita dulu dalam tembang Dandang Gulo yang berjudul Amek Guru Kaki. Nah, di sini dikatakan lamun sira anggeg guru kaki, amilya manungsa kang nyata, ingkang becik martabate, sarta kang roh ing kukum, kang ibadah lan kang irangi. Syukur oleh wong tapa, ingkang wis manungkul, tan mikir pawean liyan, iku pantes sira Guranana Kaki, sartaning kawruh ana. Maknanya apa? Mungkin dari teman-teman yang tidak paham bahasa Jawa, ini maknanya ketika teman-teman, sedulurku semua mencari seorang guru, itu patokan yang pertama adalah pastikan guru itu manusia. Kenapa guru itu harus manusia? Contohnya seperti ini. Ada sekarang teman-teman, nyun sewu ya, banyak spiritualis yang berguru pada halunya, halusinasinya. Berguru pada teman-teman gaibnya. Nah, ini sebetulnya sangat merusak dan membuat kejenuhan di dalam dunia spiritual sendiri. Karena capek mengejar mimpi itu capek. Maka dari itu di sini ada kata-kata milya menungsa kang nyata, jadi benar-benar manusia.
Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, engkang becik martabate. Yang bagus martabatnya. Perilakunya, baik di kalangan sosial masyarakat, beliau sangat disegani karena kepintarannya, karena kepandaiannya. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini juga tidak kalah penting. Sarta kang roh ing hukum. Guru itu harus paham hukum. Baik itu hukum negara, hukum adat yang berlaku di lingkungannya, itu harus paham. Sehingga bisa memberikan pengetahuan hukum kepada murid-muridnya dengan jelas. Kalau tidak tahu hukum, tidak punya adat sopan santun, adat istiadat dilanggar, ya hasilnya justru akan menyengsarakan si murid yang akan berguru. Nah, kemudian kang ibadah lan kang ngirangi. Nah, punya guru harus yang rajin ibadah dan taat kepada agamanya. Itu syarat keempat. Jadi sedulur, perhatikanlah 4 syarat ini jika panjenengan ingin berguru dan mencari ilmu yang tepat dan benar. Kemudian, syukur oleh wong topo ingkang wis manungkul. Nah, syukur-syukur dapat pertapa seperti tadi di tingkatan kapitayan itu ada yang tuhu, itu seorang pertapa, seorang pendeta. Itu beliaunya sudah menungkul, menyerahkan semua dirinya kepada Tuhan, kepada Gusti Kaliya Jagat. Nah, orang yang seperti ini tidak akan memikirkan pemberian orang lain. Di sini disebutkan tan mikir pawen lian. Nah, sudah tidak akan memikirkan duniawi. Memikirkan saya nanti dikasih makan apa, saya nanti dikasih amplop berapa. Seperti kata-kata di iklan Wani Piro. Kalau saya sudah tidak, kalau bisa pertapa itu sudah tidak memikirkan itu. Yang ada hanya bisa membagikan ilmunya kepada sesama dan berguna kepada sesama. Nah, ini syarat-syarat dalam mencari guru. Itu paweling dari orang tua kita dulu. Nah, ini iku pantes sira guranana kaki sartaning kawruhana. Nah, orang-orang yang semacam ini adalah pantas untuk digurui. Pantas untuk kita jadikan guru. Dan pengetahuannya harus kita ketahui dan kita serap. Karena akan berguna bagi kita. Tapi kalau masih ada yang menyimpang dari salah satu itu, misalnya tidak tahu hukum, tidak ibadah, yang masih terikat kepada duniawi, urusan perut, panjenengan gurui, maka panjenengan akan tersesat. Nah, semoga bermanfaat bagi sedulur semua. Kita belajar di sini, kita belajar budu bareng-bareng. Saya ingin mencoba menembangkan lagu ini, Mojopat Dandang Gula, tentang ama guru. Lamun sira ama guru kaki amilya manungsa kang nyata
ingkang becik martabate, sarta kang mroing kukung kang ibadah lan kang irangi. Syukur oleh wong tapa ingkang wus manungkul, tan mikir pawehing liyan, iku pantes guranana kaki, sartaning kawruwana. Nah, demikian sekilas tembangnya. Maaf kalau kurang bagus, tapi karena saya bukan ahli mocopat, tapi saya berusaha untuk bisa mocopat. Demikian sedulur semua, semoga bermanfaat. Selalu dukung channel saya dengan like, subscribe, dan komen. Jangan lupa bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan dari video-video saya berikutnya. Akhir kata, saya Tubagus Purnama dari Yogyakarta mengucapkan rahayu, 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 matur nuwun.